Rutinitas selalu terjadi di setiap kehidupan, dari membuka mata, melakukan aktivitas harian, dan kembali tidur di malam hari. Sebagai karyawan pun, kegiatan yang berulang ini akan menjadikan hal yang harus dilalui. Tenggelam dalam kegiatan berulang ini membuat semuanya hanya memperhatikan pada satu titik tertentu saja. Misalnya, saat menerima pekerjaan dan pekerjaan itu selesai, terjadi emosi yang sangat kuat pada saat itu. Gembira saat pekerjaan selesai, atau sedih saat pekerjaan tidak selesai dengan baik. Semakin sedikit titik yang diperhatikan, semakin banyak momen yang akan hilang. Apakah rutinitas melahirkan kebosanan? Apakah kebosanan mempengaruhi kualitas hidup? Dan kita perlu kembali menajamkan indera yang mulai sirna, menangkap lagi momen-momen di sekitar untuk kembali meningkatkan kepekaan. Kembali ke pangkuan alam akan sejenak mengentaskan diri dari rutinitas hari-hari, dari gemerlapnya kehidupan dan kenyamanan. Tak banyak waktu luang yang bisa kami dapatkan untuk sekedar tertawa melepas kepenatan di belantara rimba. Setelah berbagai urusan pekerjaan selesai, saya putuskan tinggalkan berbagai agenda kerja, menyambangi singgasana para dewa yang dipercaya sebagai pintu pencapaian keagungan dewata. Gunung Agung, kami datang. Dalam perjalanan kali ini, tak banyak orang yang saya kenal sebelumnya. Namun, tak butuh waktu lama untuk kita saling mengenal satu dengan lainnya. Yang tadinya asing, berubah menjadi canda dan tawa. Tak lama, sekitar jam 10 pagi, akhirnya motor yang saya tumpangi melesat membelah jalur utara. Dan, sampai juga guys. Sabrada. Estimasi perjalanan dari Penghubungan ke pos 2 kurang lebih 5 jam. Saya dan rombongan berhenti sejenak untuk packing-packing peralatan agar beban yang dibawa tidak menyulitkan saat pendakian. Trek awal yang kami lalui adalah perkebunan warga. Lalu tanjakan pertama yang kami dapati berupa tanah, terkadang pasir, dan juga bebatuan. Untuk para pendaki gunung, penjelajah alam, ataupun pecinta alam, gunung menjadi sebuah kawasan ekosistem tertentu yang secara khusus menarik. Karena selain dia menyajikan pemandangan yang bagus, ada nilai petualangan di sana. Hanya saja tidak sedikit kita menemukan para pendaki gunung ini yang kita melihat tidak memposisikan mereka sengaja melakukan proses pengerusakan terhadap ekosistem gunung, tetapi banyak di latar belakang ketidaktahuan, berbeda bentuk kerusakan di ekosistem gunung dengan kerusakan hutan di Indonesia. Kalau hutan pada umumnya dirusak itu dalam bentuk landscape, ada tutupan lahannya yang rusak. Nah, kalau ekosistem gunung ini sistemnya sistem ekologinya yang rusak, mulai dari siklus hidrologi, mata rantai ekosistemnya yang rusak. Kau langkahkan kaki. Setelah 2 jam berjalan, rombongan kami pun tiba di pos 1. Sembari beristirahat, saya menyantap kentang dan telur yang dikombinasikan dengan sebatang rokok di tangan kanan. Nikmat sekali guys. Kita udah lagi di pos 1. Kita beristirahat sekitar 2-30 menit. Nanti kita lanjut lagi ke pos 2. Oke. Halo teman-teman, sekarang kita ketemu sama abang-abang ganteng satu ini. Dari mana bang? Dari Lampung. Dari Lampung. Udah lama di Bali? Ya kurang lebih 2 tahun. Ini pendakian ke Gunung Agung nih yang keberapa nih? Kebetulan baru pertama kali. Oh pertama kali. Sebelumnya di Batur. Gimana kesan-kesan yang sini? Cukup eksotis sih sebenarnya di sini. Masih ramah lingkungan, jarang sampah sih walaupun ada 1-2.
ya kita bantu pungut lah karena kita pencinta alam ya. Iya, benar-benar. Tetap jaga alam dan cintai lestari. Dan struktur populasi Indonesia yang cenderung piramid, yang artinya kalau piramid itu angka umur muda itu lebih banyak. Sementara sekarang trennya juga orang banyak balik lagi traveling, hobi travel ke tempat-tempat yang punya keindahan alam. Terus dengan struktur umur muda yang banyak juga mapala atau pecinta alam dari anak-anak muda itu juga banyak naik gunung dan sebagainya. Hanya sayangnya ketika mereka membawa bendera pecinta alam, tidak sesungguhnya mereka mencintai alam. Satu saran, satu tips, bukan saran ya, tips. Sebelum mendaki, istirahat dulu yang cukup sebelumnya, hari sebelumnya dicukupkan istirahat biar otot-otot semuanya cukup punya cadangan energi. Pas sebelum kita mendakinya, lemesin otot untuk stretching dan segala macam, dipanaskan baru mendaki biar tidak kram. Atur nafasnya juga. Kabutnya sudah turun teman-teman, jadi suasana mendadak syahdu, udara mulai dingin, sedingin perasaannya dia saat masih mencintaimu. Lelah mulai membujuk untuk menyerah, dan tetesan keringat pun mulai jatuh ke dalam tanah. Deru nafasku pun semakin keras menyentak hening. Langkah demi langkah pun perlahan melambat. Kami pun saling memberi semangat. Yuk, semangat yuk. Pos 2 5 menit lagi. Walaupun itu bohong, tapi cukup ampuh untuk mensugesti orang lain. Jadi teman-teman, kita istirahat dulu bentar. Entah sudah yang keberapa kali ini istirahat, nggak terhitung. Matahari pun mulai tergelincir menuju kaki langit. Ketika kami sampai di pos 2, sudah ada banyak sekali tenda yang berdiri. Hawa dingin langsung menusuk hingga ke tulang. Beberapa dari kami pun segera mulai mendirikan tenda. Di bawah hamparan bulan dan bintang, serta hangatnya teh dan manisnya kopi, memberikan lebih dari sekedar tenaga tambahan. Disinilah momen yang sangat ditunggu-tunggu saat mendaki gunung, meracik makanan, hingga menikmati mie bersama, dan tak lupa selalu ada cerita dan canda di dalamnya. Teman-teman, ayo kita makan. Hari udah malam, perut udah kosong keroncongan. Terima kasih. Malam pun datang begitu dengan cepatnya. Kantong tidur pun menjadi tempat pelarian paling hangat untuk saat ini. Oke guys, sekarang sudah pukul 3.50. Kita mau buat kopi dulu, terus kumpul sembahyang bersama, baru kita ngegas ke samping. Saksikan terus. Harus siapin fisik dan mental yang kuat, karena medannya ini nggak main-main.
jauh perjalanan teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang ingin mendaki ke Gunung Agung, satu, persiapan fisik, karena ini emang bukan gunung pendek dan treknya juga lumayan nanjak terus. Dan ingat, manajemen air dan logistik. Kalau salah-salah sedikit manajemen air, karena di sini nggak ada sumber air, ya wassalam, sudah nggak dapat minum. Oke, untuk semuanya, salam lestari, mantap. Untuk mempersiapkan medan lintasan, apa yang mereka harus lakukan? Gitu. Persiapan apa aja yang harus mereka siapkan? Seperti misalnya latihan fisik, naik gunung, iya betul, naik gunung sudah ada jalurnya, mudah lah gitu ya. Tapi itu olahraga yang menyangkut sisi keamanan gitu. Keamanan dari apa? Banyak hal gitu. Cuaca, medan lintasan itu sangat berpengaruh, karena mendaki gunung, kalau kita runut itu kejadian-kejadian yang ada di alam terbuka, kalau tidak karena manusianya atau dirinya sendiri, yang kedua adalah faktor alam. Bro-bronya ini dari mana ini? Dari Denpasar. Udah berapa kali ke Gunung Agung? 2 kali. 2 kali. Wih, kuat-kuat sekali ya. Sudah. Aduh, keren-keren. Teman-teman, kita sekarang lagi ada di top summit Agung Mountain. Oh, wah, nih lihat awannya, keren banget. Allah terbayar soalnya, sunrise dapat. Wih, view-nya dari tempat camp, pemandangan yang keren banget. The best lah Agung nih. Terbaik bro. Saudara-saudaraku, para pencinta alam semesta, apa yang kamu lakukan itu sungguh luar biasa. Baik, nggak ada yang salah. Hanya saya ingin menambahkan, ketika kita berbicara tentang cinta alam, go green, yang paling utama adalah kita menanam pohon cinta dulu di hati kita. Lalu pohon cinta itu kita sirami dengan kebaikan dan kebajikan. Lalu pohon cinta itu tumbuh lebih besar dari raga kita sendiri. Bahwa sesungguhnya go green itu harus lahir dari seseorang yang telah mengenal cinta. Cinta itu siap dibebani, siap menanam, siap mengasihi, siap menyiram. Karena kelak cinta akan melahirkan rasa tidak mengenal lelah, dan cinta selalu memberi harapan tanpa berharap. Puncak adalah bukan tujuan utama dalam mendaki gunung, tetapi kembali pulang ke rumah dengan selamat itu adalah akhir dari perjalanan dan tujuan utama sebenarnya. Mendaki gunung itu menurut saya adalah sebuah perjalanan menaklukkan diri sendiri. Saat kita mendaki, bukan gunung yang kita taklukkan, tapi ego dari diri kita sendiri.